Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam, masih bersama saya Sofa Al-Marwah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada abad modern, yaitu dimulai dari tahun 1800 sampai dengan sekarang. Sebelum kita melanjutkan atau memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Silahkan disimak materinya. Bangun dan bangkitlah wahai pejuang Islam. Materi kali ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu Islam pada periode modern, tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam, jenis-jenis pembaharuan Islam, menelaah perkembangan Islam pada periode modern, dan yang terakhir bangkitnya pejuang-pejuang Islam. Berikut ada 3 gambar tentang pembaharuan dalam Islam. Salah satunya ada bangunan masjid di Madinah, ada arsitektur masjid di Mekah, dan ada arsitektur masjid Cordoba di Spanyol. Ketiga gambar ini adalah bukti pembaharu dalam Islam. Islam pada masa modern. Islam pada periode ini dikenal dengan era kebangkitan umat Islam, yaitu kebangkitan umat Islam disebabkan oleh adanya benturan antara kekuatan Islam dengan kekuatan Eropa. Pada saat itu, benturan itu menyadarkan bahwa umat Islam ini sudah cukup jauh tertinggal dengan Eropa. Hal ini dirasakan sekali oleh kerajaan Turki Utsmani yang langsung menghadapi kekuatan Eropa pertama kali pada saat itu. Nah, kesadaran tersebut membuat penguasa dan pejuang-pejuang Turki tergugah untuk belajar dari Eropa. Pemulihan kembali kekuatan Islam, kerajaan Turki mengadakan suatu gerakan pembaharuan dengan mengevaluasi yang menjadi penyebab mundurnya Islam dan mencari ide-ide pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari barat. Contohnya, pembaharuan dari barat yaitu bangunan masjid dengan berbagai benih pembaharuan dunia Islam. Ketika dunia Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang saat itu, lahirlah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, seorang muslim yang sangat peduli terhadap nasib umat Islam, dan Taqiyuddin ini mendapat dukungan dari muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pada tanggal 1991 sampai 2011. Taqiyuddin dan Ibnu Qayyim ini ingin mengembalikan pemahaman keagamaan Islam kepada pemahaman dan pemahaman yang disebutnya adalah
Selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh pembaharu dunia Islam pada abad modern. Yang pertama ada Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kedua ada Syekh Waliullah, yang ketiga ada Muhammad Ali Pasha, yang keempat ada Al-Tahtawi, yang kelima ada Jamaluddin Al-Afghani, yang keenam ada Muhammad Abduh, yang ketujuh ada Rashid Ridha, yang kedelapan ada Sayyid Ahmad Khan, yang kesembilan ada Sultan Mahmud II, yang kesepuluh ada Muhammad Abdullah. Itu adalah 10 tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Selanjutnya pembaharu atau partai politik besar yang menentang penjajahan. Di Indonesia terdapat pembaharu atau partai politik besar yang menentang penjajahan. Di antaranya apa? Ada Sarekat Islam atau SI yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto, berdiri pada tahun 1912 dan merupakan lanjutan dari Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1912. Yang kedua, Partai Nasional PNI yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1925. Yang ketiga, Pendidikan Nasional Indonesia PNI baru yang Hatta. Yang keempat, Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI menjadi partai politik tahun 1932 yang setelah kita mengetahui siapa saja tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam, dunia, apa saja menjadi pemikiran atau ide gagasan dari tokoh-tokoh Islam tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah mempelajari sejarah perkembangan Islam pada abad modern. Hikmah yang bisa kita pelajari daripada sejarah adalah perkembangan Islam pada abad modern ini dapat disikapi dengan sejarah tersebut, dapat menjadi ide dan sendiri supaya masuk dalam hidup dengan cara efektif dan efisien. Problema-problema masa lalu dapat menjadikan pelajaran dalam bidang yang sama pada masa yang selanjutnya. Jadi pembaharuan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, baik ekonomi, agama, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Sekian materi singkat tentang sejarah peradaban Islam pada abad modern.